Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rafiq, perwakilan dari kelompok 8, di mana beranggotakan 3 orang, yaitu Akmal Faiz dan Hardianti Ilyas. Di mata kuliah manajemen perubahan dan pengembangan organisasi. Di sini saya diberi materi yaitu organisasi pembelajar. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi dari organisasi pembelajar. Yang pertama yaitu pengertian dan jenis pembelajaran dalam organisasi. Pembelajaran adalah proses pertama yang digunakan untuk memodifikasi kapasitasnya agar respon lingkungan hidup dengan lingkungan lebih baik, yaitu manusia harus terus belajar, karena tanpa belajar atau pembelajaran manusia tidak akan berkembang atau maju, karena dengan belajar kita akan tahu apa yang kita tidak ketahui. Selanjutnya pengetahuan adalah sumber daya tingkat tinggi yang dimiliki oleh manusia dan terus harus dikembangkan sehingga dapat membuat manusia lebih maju lagi. Selanjutnya dari materi ini ada beberapa pendapat dari beberapa ahli yang mengatakan ada 7 pergeseran sistemik yang menjadi ciri era pekerja pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi pasar dan teknologi, yang dimana berbagai teknologi baru mengubah sebagian besar pasar lokal, regional, dan nasional menjadi pasar-pasar global tanpa batas. Yang kedua, munculnya keterhubungan universal, yang dimana hubungan antar manusia tidak lagi dapat dibagi atau dibatasi oleh jarak dan bahasa, sehingga saat networking dan sinergi semakin mempermudah penyediaan jasa dan produk. Yang ketiga, demokratisasi informasi atau harapan. Saat ini pengetahuan apapun tersedia dengan melimpah di internet, dan aksesibilitas masyarakat terhadap internet semakin terbuka, karena kita tahu sendiri sekarang itu kebanyakan manusia atau orang yang semakin kesini menggunakan internet, karena di internet sudah apapun yang kita cari, searching akan tampil dan membuat kita semakin tahu dan mempermudah kita. Selanjutnya yaitu perubahan terus menerus. Kita hidup di dalam sebuah lingkungan yang berubah tanpa henti. Di dalam gejolak perubahan yang terus berlangsung itu, setiap orang harus memiliki pedoman dalam diri untuk memandu keputusan mereka. Mengapa kita harus berubah? Karena apabila kita tetap berada pada zona yang nyaman, terus kita tidak berubah ataupun maju ke zona yang lebih nyaman, kita akan tetap berada pada tempat tersebut dan tidak akan berkembang. Selanjutnya yaitu peningkatan kompetensi acara dan eksponensial. Teknologi internet dan satelit membuat siapapun yang terhubung dengannya menjadi calon kompetitor. Setiap organisasi harus secara terus-menerus mengembangkan cara baru untuk berkompetisi melawan biaya tenaga kerja yang lebih murah, biaya material yang lebih rendah, inovasi yang lebih cepat, efisiensi yang lebih besar, dan berkualitas yang lebih rendah. Yang selanjutnya, pergeseran penciptaan kekayaan diri dari modal keuangan ke modal intelektual dan sosial. Penciptaan kekayaan telah beralih dari uang ke orang. Lebih dari 2/3 nilai tambah yang diberikan oleh produk-produk dewasa ini datang dari kerja pengetahuan. Yang selanjutnya, tenaga kerja bebas. Profesional yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan semakin bebas menentukan tempat kerjanya. Di situ kita harus memberikan kebebasan kepada tenaga kerja, karena apabila kita batasi
dia akan merasa tertekan ataupun merasa tidak enak pada saat bekerja dan membuat kinerjanya semakin menurun. Baiklah, selanjutnya ada beberapa teori belajar, yaitu yang pertama sosial atau observational learning theory. Di sini menekankan bahwa orang yang belajar dengan mengamati orang lain, model yang mereka yakini kredibel atau bisa dipercaya dan berpengetahuan. Teori ini juga mengakui bahwa perilaku yang dikuatkan atau dihargai cenderung diulang. Selanjutnya yang kedua, action learning. Secara sederhana, action learning adalah proses maupun program yang andal melibatkan sekelompok kecil orang dalam memecahkan masalah-masalah nyata dan pada saat yang sama berfokus pada apa yang sedang mereka pelajari dan bagaimana pembelajaran mereka memberikan manfaat kepada setiap anggota kelompok dan organisasi secara keseluruhan. Ada beberapa manfaat action learning. Yang pertama itu pembelajaran bersama seluruh level organisasi. Yang kedua, komunikasi dan kerjasama tim meningkat. Yang ketiga, kemampuan mengajukan pertanyaan baru dan lebih reflektif, sehingga dalam organisasi bisa tercipta, bisa membuat organisasi lebih maju dan berkembang. Selanjutnya, program action learning memperoleh kekuatan dan manfaat dari komponen interaktif dan saling bergantungan. Kekuatan dan kesuksesan action learning bergantung pada interaksi elemen-elemen itu secara efektif. Ada beberapa elemen-elemen itu, yaitu masalah, kelompok, resolusi, pengambil tindakan, komitmen pada pelajar dan fasilitator. Selanjutnya, transformative learning. Di sini transformative learning atau pembelajaran transformatif merupakan proses belajar yang mendalam, konstruktif dan bermakna lebih dari sekedar memperoleh pengetahuan dan mendukung cara-cara kritis, di mana pembelajar secara sadar memaknai kehidupannya. Apabila pembelajaran tidak dimaknai, maka itu akan sia-sia saja. Selanjutnya, teori pembelajaran transformatif melibatkan dua jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran instrumental dan pembelajaran komunikatif. Yang selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar, pembelajaran menghasilkan perubahan yang relatif permanen pada perilaku atau kemampuan yang bukan dari hasil proses pertumbuhan. Kemampuan itu menurut Raymond Noe bisa berupa informasi, verbal, kecakapan intelektual, dan kecakapan gerak, sikap, dan strategi kognitif. Di dalam organisasi pembelajar merupakan perusahaan atau organisasi yang memiliki kapasitas besar untuk menyimpulkan atau menyimpan dan mentransfer pengetahuan, dan dengan demikian mentransformasikan dirinya untuk kesuksesan korporat. Ada pendapat dari Peter Senge, organisasi dibangun atas 5 disiplin, yaitu yang pertama system thinking, personal mastery, shared vision, mental modal, dan team learning. Dari kelima disiplin itu akan dibahas. Yang pertama, sistem thinking atau berpikir sistematis. Berpikir sistematis yaitu disiplin untuk melihat secara keseluruhan dan kerangka kerja untuk meninjau keterkaitan dibanding sesuatu yang berdiri sendiri, untuk meninjau pola perubahan dibanding tinjauan statis. Sekarang berpikir sistematis yang lebih dibutuhkan daripada sebelumnya karena kita terlibat dalam kompleksitas. Selanjutnya yaitu personal mastery atau keahlian pribadi. Menurut saya setiap orang itu
memiliki keahlian pribadi, tetapi dia tidak mengetahui atau mengasah sehingga dia tidak peka atas keahliannya sendiri. Dan di sini menurut Peter W. Sang, seorang dengan keahlian pribadi tinggi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mereka memiliki sense of purpose secara khusus yang berada di belakang visi dan tujuannya. Yang kedua, mereka melihat current reality sebagai bagian kawan, bukan lawan. Yang ketiga, mereka selalu ingin tahu, memiliki komitmen untuk secara terus-menerus melihat realita dengan lebih akurat. Yang kelima, mereka merasa berhubungan dengan satu sama lain dan dengan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu mental modal atau model mental. Model mental adalah sesuatu citra, image atau gambaran yang tertanam sangat kuat dalam pikiran yang dilatar belakangi oleh pengalaman yang memengaruhi cara pandang atau perspektif kita terhadap segala aspek kehidupan dunia ini. Citra, image, dan gambarannya tadi sifatnya pribadi dan di bawah sadar dan tidak kelihatan. Di sini kita harus merubah cara pandang kita sehingga kita dapat mengalami perubahan dari yang awalnya biasa-biasa saja sehingga kita dapat menjadi orang yang luar biasa. Selanjutnya itu shared vision atau visi bersama. Di sini kita harus memiliki visi bersama, karena apabila seseorang dalam suatu organisasi tidak memiliki visi yang sama, maka dia akan terpecah belah. Maksudnya hanya beberapa orang yang akan berusaha untuk mencapai visi tersebut dan misinya, dan yang lainnya hanya acuh, sehingga dalam organisasi tidak terjalin kerjasama. Visi bersama sini yaitu jawaban terhadap pertanyaan apa yang ingin kita ciptakan. Visi bersama merupakan gambar yang dibawa oleh seluruh orang dalam organisasi. Mereka menciptakan suatu perasaan kebersamaan yang menembus organisasi dan mereka memberikan koherensi kepada berbagai aktivitas yang berbeda. Visi bersama vital bagi organisasi pembelajar karena sifatnya yang memberi fokus dan energi untuk belajar. Selanjutnya team learning atau pembelajaran tim. Di sini menurut Seng, sekelompok manusia yang saling memerlukan untuk mencapai suatu hasil, sementara itu learning atau pembelajaran diartikan sebagai berikut. Bagaimana belajar bersama untuk menghasilkan pembelajaran yang generatif atau berdasarkan pengalaman. Belajar dalam arti memperoleh pengetahuan baru berdasarkan pengalaman. Belajar dalam arti mempelajari kembali ilmu usang kearifan lama yang masih relevan tetapi sudah berlanjut terlupa atau usaha dan tidak digunakan kembali. Belajar dalam arti mempelajari bagaimana menanggalkan atau meninggalkan sama sekali pelajaran terdahulu yang ternyata sudah usang dan tidak cocok lagi dengan tuntutan zaman. Kan sekarang di era yang semakin maju, teknologi semakin dimanfaatkan. Seperti padahal zaman-zaman dahulu teknologi masih belum canggih sehingga dunia sudah mengalami perubahan mengarah ke yang lebih canggih ataupun lebih banyak menggunakan teknologi. Di sini juga belajar dalam arti mempelajari sampai mengerti atau belajar dalam pengertian, berpikir secara sistem agar kita dapat menelusuri masalah pelik. Selanjutnya adalah penutup. Mungkin ini yang dapat saya paparkan dari materi saya dari makalah dan PPT Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Cukup sekian.
dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.